Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Belajar Zainuddin. Untuk pengembangan dan kreativitas channel ini, mohon berkenan untuk klik like dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, sahabat pembelajar, mari kita sekarang belajar tentang Google Drive. Tentu bagi yang belum memiliki atau belum mengetahui, karena Google Drive ini banyak sekali manfaat dan fasilitas yang disediakan. Di antaranya adalah kapasitas penyimpanan sampai dengan 15 GB. Itu bisa menyimpan berbagai macam ya, file, foto atau segala macam. Dan kita diberikan gratis sebanyak atau sampai 15 GB. Kemudian yang kedua, bisa mengetik seperti Office ya, seperti Word, Excel, PowerPoint. Kalau di situ namanya dokumen, kemudian spreadsheet dan juga slide. Yang berikutnya adalah bisa membuat Google Form, yaitu seperti angket atau isian atau absen dan lain-lain. Dan yang terakhir itu kita juga bisa membuat website gratis di dalam Google Drive itu. Tapi ingat, Google Drive ini hanya bisa jika kita sudah punya akun Gmail. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat akun Gmail atau Google Mail ya. Mari sama-sama kita pelajari tentang Google Drive ini dengan segala fasilitas-fasilitasnya. Yang pertama adalah cara masuk. Tuh ada dua cara untuk masuk ke dalam akun Google Drive. Pertama, bisa masuknya melalui akun Gmail. Berarti dengan demikian kita ketik dulu di sininya ya, mail.google.com ya, boleh .co.id juga boleh. Ini baru kemudian kita enter gitu ya, kita enter. Akan muncul seperti ini kalau masuknya melalui email ya, melalui email. Akan muncul seperti ini kalau kita sudah punya akun Gmail dan pernah masuk ya ke dalam Gmail. Kalau kita belum, tentu di sini masih kosong. Nah, kalau kita sudah punya akun Gmail tapi bukan yang ini gitu, bukan yang tertadi, berarti gunakan yang paling bawah, gunakan akun lain. Berarti kita ketik akun Gmail kita, contohnya seperti ini. Maka kalau sudah seperti ini, baru berikutnya itu untuk ngisi password. Kalau sudah kita isi password, maka akan masuk ke dalam akun Gmail atau email kita. Kalau sudah masuk ke dalam email seperti ini, lihat yang sebelah kanan atas ya, di samping lingkaran yang berhuruf ini, lingkaran kecil 9, itu diklik, kita lihat ada di bawah itu ada Drive, ini Drive. Nah, kita klik Drive ini ya, akan masuk ke dalam Google Drive ya, seperti ini. Atau bisa juga langsung ya, tidak melalui email ini, tidak, tapi langsung. Nah, kalau misalnya langsung, bagaimana kalau misalnya langsung? Maka berarti kita langsung mengetik di sininya ya, mengetik di sininya adalah drive ya, drive.google.com, boleh juga .co.id ya, jadi drive.google.com. Baru kita enter gitu, kita enter. Nah, kalau kita enter, maka seperti email tadi ya, seperti email tadi akan masuk seperti ini ya, seperti ini, memasukkan nama email kita ya, kemudian berikutnya lalu kemudian password. Nah, setelah diketik password, maka akan masuk ke dalam Google Drive. Jadi kalau kita mengetiknya drive.google.com, maka langsung ke dalam Google Drive ini. Tapi kalau kita mengetiknya mail ya, google.com, maka masuknya melalui email dulu, baru yang sebelah kanan klik yang titik 9 atau 9 itu, baru klik Drive, maka akan masuk ke dalam Google Drive. Inilah bentuk daripada Google Drive ya. Nah, perhatikan bedanya. Kalau ini adalah email ya, kalau ini email, yang di kirinya ada inbox nih, ada inbox ya, ada compose ya di atasnya. Ini berarti adalah tampilan daripada email ya, emailnya email Gmail ya, email Gmail. Tapi kalau Drive ya, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sebelah kirinya ada Drive saya nih, ini ada juga baru, berarti itu tampilan daripada Google Drive. Mari sekarang kita belajar tentang fasilitas yang dimiliki. Sekali lagi ya, Google Drive itu adalah drive atau semacam penyimpanan ya, yang diberikan begitu besar nih.
ya adalah 15 GB disiapkan gratis oleh Google untuk kita. Jadi silakan digunakan untuk menyimpan apa saja, mau menyimpan file, mau menyimpan foto, bahkan satu drive bisa satu folder bisa dimasukkan ke dalam Google Drive. Itu kelebihan daripada Google Drive ya. Sekarang bagaimana cara memasukkan file ke dalam Google Drive ini? Nah, caranya kalau pengen memasukkan file atau mengupload ya, memasukkan file ke dalam Google Drive, ada dua cara. Yang pertama pakai menggunakan upload file, yang kedua menggunakan ini apa namanya, kalau bahasa kitanya diseret begitu ya, di drag ya sebutannya gitu. Nah, bagaimana caranya? Mari kita perhatikan. Kalau pengen menggunakan upload file, maka sederhana saja atau gampang, yaitu perhatikan di daerah kosong seperti ini bisa langsung klik kanan. Nah, ini di sini ada upload file. Nah, ini kan upload file, klik ya gitu ya. Nah, diklik ya, maka akan masuk ini ke dalam file explorer mana yang mau dimasukkan seperti itu, atau mau di-upload. Nah, atau cara kedua di sini baru yang sebelah kiri atas ini, baru klik. Nah, itu ada juga upload file, maka akan masuk ke dalam window explorer sesuai dengan file yang mau kita upload. Misalnya mana filenya ya, terserah mau menggunakan apa, mau file yang mana yang kita masukkan ya, misalnya gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Misalnya kita mau mengupload apa gitu ya, misalnya sebutlah file Word, misalnya file Word. Nah, misalnya file Word, udah langsung diklik lalu kemudian open. Nah, maka dia otomatis akan masuk ke dalam Google Drive kita ya, seperti itu. Ini apa namanya, notifikasinya atau pemberitahuannya nih, satu upload sudah selesai. Kalau sudah kita nggak perlu ya bisa ditutup gitu ya, udah. Atau menggunakan seret tadi ya, menyeret ya, diseret. Tadi berarti kan klik kanan upload file, tapi sekarang bisa diseret. Perhatikan di daerah bawah. Di daerah bawah ini ya ada gambar ini, ada icon Google Chrome ya, ada juga Word atau yang lain gitu. Nah, tapi ingat ini harus sudah ada ini Window Explorer ya, diklik. Nah, diklik maka di sini muncul folder-folder yang ada di komputer kita. Mana yang mau yang mau di-upload. Ya terserah mau upload apa gitu, mau upload foto atau apa saja ya, seperti itu. Misalnya mau upload foto ya tinggal upload foto ya, silakan. Misalnya saya mau upload foto misalnya ya, terserah foto yang mana, tinggal di-upload saja gitu misalnya kan. Misal kita mau upload ini misalnya ya, oke, klik lalu diklik ya, klik kiri ini jangan dilepas, diseret. Nah, di bawah diseret. Nah, tapi masukin ke dalam ini yang apa namanya Google Chrome nih ya, yang Google Chrome ini klik. Nah, baru ditaruh di daerah sini, lalu kemudian lepasin, maka dia akan masuk otomatis ya. Nah, ini contohnya. Kalau sudah selesai, ini kan satu upload selesai, tutup. Nah, itu caranya ya. Jadi untuk mengupload file bisa dengan dua cara tadi ya. Oke, udah. Sahabat Pembelajar, selanjutnya kita akan belajar juga begini. Ada fasilitas lain, yaitu bahkan bisa mengupload satu folder. Itu kelebihannya, satu folder bisa. Caranya yaitu dengan klik kanan lalu upload folder, nih ada upload folder. Atau boleh juga dari ini ya, yang kiri atas, baru klik lalu upload folder ya, bisa demikian. Jadi bisa diupload sekaligus satu folder ya, satu folder kita upload langsung itu bisa. Nah, misalnya kita mau mengupload ini satu folder ya, diklik maka langsung upload ya, langsung upload, maka langsung sini apakah 67 file akan di upload ya, upload. Nah, seperti itu. Oke, ini seperti ini ya, ini akan sudah masuk menjadi folder ya, seperti itu. Atau boleh juga dengan cara diseret ya, seperti biasa diseret atau di apa namanya, di drag ya, atau nah itu misalnya kita masuk ke Explore ya, file folder mana nih yang mau kita masukkan, misalnya ini, ya udah kita klik ya, jangan dilepas, ditarik, masukin ke Google Chrome, langsung di sini lepasin. Nah, seperti itu ya, dilepaskan, maka
dengan cara yang sama juga. Oke, itu langsung udah masuk ya, menjadi sebuah folder. Selanjutnya di dalam drive kita ini bisa dibuat folder-folder untuk memudahkan pengaturan file-file kita. Nah, bagaimana caranya? Bisa diklik atas ini ya, baru klik, lalu ini ada folder, langsung membuat folder ya, boleh. Atau boleh juga di sini, di sini daerah yang kosong, klik kanan, langsung folder baru ya, kita klik folder baru, bisa membuat folder. Misalnya folder apa nih? Misalnya ya terserah ya, folder misalnya skripsi misalnya gitu ya, skripsi. Nah, karena kita pengen memasukkan semua file skripsi di dalam folder tersebut, maka tinggal buat. Nah, maka dengan demikian akan muncul di sini folder skripsi. Misalnya kita pengen buat lagi folder apa, misalnya terserah ya, mau klik kanan boleh, mau menggunakan yang baru ini juga boleh, folder ya. Nah, seperti itu boleh. Di sini klik folder. Nah, itu misalnya folder apa? Foto. Nah, misalnya foto ya, maka tinggal buat. Oke, maka akan menjadi sebuah folder. Nanti semua file kita tinggal masukkan ke dalam apa namanya folder-folder ini gitu ya. Misalnya, oh saya pengen memasukkan di folder foto, ya udah tinggal klik, lalu klik 2 kali, klik ya. Maka di sini isi untuk yang ini ya, untuk foto ya, terserah mau diambil diseret boleh ya. Diseret, misal kita pengen ngambil foto mana misalnya itu kan, ambillah misalnya satu foto ini, kita langsung seret, tarik ke sini, masukin, lepas ya, maka apa namanya gambar atau file tersebut masuk ke dalam drive, yaitu folder foto ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pengen kembali di sini drive saya, nah inilah apa namanya, kita sudah ada folder ini, ada juga folder ini, ada juga folder yang ini. Nah, itu cara membuat folder ya di dalam drive. Oke, nah selanjutnya adalah menghapus file yang sudah ada. Misalnya kita sudah mengupload ya beberapa file gitu, terus kemudian kita ingin menghapusnya, mudah sekali. Tinggal mana file yang mau dihapus, misalnya oke, file ini, klik ya, maka caranya adalah ya, boleh klik kanan. Klik kanan, di paling bawah itu ada hapus, nah, ada. Atau boleh juga dengan diklik file tersebut, di sebelah kanan atas ini ada gambar tong sampah, maka tinggal diklik, maka akan terhapus, hapus, maka file tersebut langsung terhapus ya. Ini sini ada keterangan satu file dihapus ya, udah tutup. Nah, tuh file mana lagi yang mau dihapus, misalnya ini, ya udah tinggal klik kanan, kemudian hapus misal gitu ya, ini hapus seperti itu, udah, maka otomatis akan terhapus gitu ya. Oke, udah. Nah, termasuk juga bisa memindahkan file ke dalam folder, pindah-pindah itu bisa. Contohnya misalnya ini file foto ini, saya pengen memasukkan ke dalam folder ini, maka dengan cara yang sangat mudah, tinggal diklik ya, lalu jangan dilepas, klik kiri, jangan dilepas, lalu diseret langsung menuju ke dalam ini, ke dalam foto, ke dalam folder foto, maka lepas, otomatis masuk ke dalam folder foto. Untuk jelasnya kita lihat, buka klik yang foto ini ya, klik 2 kali, ternyata sudah masuk ke dalam folder ini, drive saya di dalam folder foto. Itu apa namanya, tata cara yang sangat mudah di dalam Google Drive ya. Nah, oke, selanjutnya sahabat pembelajar, kita akan belajar tentang cara berbagi kepada orang lain. Misalnya pengen berbagi, artinya file ini pengen saya bagikan ke orang gitu, misalnya file ketikan atau file apa gitu ya, misalnya gitu, pengen dibagikan kepada orang, itu bisa dengan cara yang mudah. Caranya adalah ya, pada sebuah file misalnya, nah sebuah file misalnya tadi file ini, gambar ini mau kita bagikan, maka tinggal klik kanan ya, lalu di sini ada apa namanya, cukup kalau orang lain biar bisa mendownload, maka ini yang gambar seperti ya, lingkaran pipih ini, yaitu dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, berarti tinggal klik ke sini. Nah, kemudian ya, di sini adalah linknya ya, link yang akan kita bagikan kepada orang. Caranya gimana? Tinggal salin link aja nih, salin link, ada. Kemudian tutup, selesai, maka kita masuk kepada misalnya apa nih ya, terhadap misalnya ke WA ya, WhatsApp, ataupun mungkin kepada SMS gitu ya, tinggal
paste aja ya, klik kanan, paste, klik, maka inilah alamat daripada file yang kita bagikan ya. Kita bisa bagikan kepada orang ini seperti ini. Nah, ini langsung kita kasih WA, maka orang itu bisa langsung membuka dan bisa langsung mendownload file tersebut. Jadi bisa di-sharing atau dibagi kepada orang lain gitu ya. Bahkan file ini bisa juga adalah diisi oleh orang lain. Misalnya kita punya sebuah file nih, misalnya file ketikan Word atau Excel atau PowerPoint gitu misalnya, dan kita pengen orang lain tuh bisa ikut mengetik atau mengisi, itu bisa dibagikan. Nah, caranya adalah yaitu dengan cara sebagai berikut. Ini contoh misalnya ya, kita ambil misalnya sebuah file. Nah, misalnya ini, misalnya file ini yang kita ini kan ya, kita taruh di dalam Google Drive ya, taruh di sini, dah. Nah, kemudian dia masuk nanti di sini ya, tuh udah masuk nih, udah masuk. Nah, nih, nah ini filenya. Nah, file ini kita pengen juga bisa dibuka orang lain atau bisa diisi orang lain. Caranya klik kanan. Nah, ini yang bagikan. Kalau yang tadi kan dapat link yang bisa dibagikan, berarti orang lain hanya dikasih link lalu bisa buka lalu download. Kalau ini bisa diisi bareng-bareng. Caranya ulangi ya, diklik filenya, klik kanan, lalu bagikan ya, jangan yang dapat link, tapi bagikan, klik bagikan. Nah, di sini kita tinggal memasukkan email orang tersebut. Nah, email orang tersebut terserah, misalnya dia punya namanya apa, emailnya maaf misalnya ya, nah, cahaya12 misalnya gmail.com misalnya. Maka kalau sudah, berarti kita akan mengirim kepada orang ini. Kalau misalnya masih ada lagi yang lain, tinggal kasih koma. Tinggal kasih koma misalnya Bayu misalnya sebut 34 @gmail.com. Maka kalau masih ada lagi tinggal koma gitu ya. Berarti kita akan mengirim kepada dua orang ini. Orang itu nanti akan dikirimi oleh kita linknya, lalu kemudian dia bisa ikut mengisi ya, bisa ikut mengisi terhadap file tersebut. Jadi kita bisa bekerja dalam satu file, dikerjakan orang lain di mana-mana gitu ya, bisa saling bekerja mengisi. Kalau sudah diisi nama alamat emailnya, udah langsung kirim ya. Nah, gitu. Ini sebelah kanan ada editor, bisa diklik, bisa mengakses lihat saja, orang itu hanya melihat saja, tapi bisa juga memberi komentar, tapi bisa juga ikut mengedit ya, editor ya. Nah, kalau sudah merasa sudah oke, ya kirim ya. Kalau mau dikasih pesan di sini, pesannya misalnya tolong bantu isi ya bersama-sama file ini. Ada contoh ya, udah kalau sudah kirim maka akan terkirim kepada orang tersebut ya, yang akan kita minta untuk mengisi bersama-sama. Itulah enaknya fasilitas Google Drive yang begitu bagus ya. Kemudian bisa mendapatkan drive gratis 15 GB kalau pribadi ya. Bahkan kita bisa membeli sampai unlimited alias tanpa batas ya. Di sini nih ada kiri ya, beli penyimpanan itu bisa kita membeli sampai sekian besar ya untuk Google Drive kita. Akhirnya sekarang tinggal kita cara keluar dari Google Drive ya. Nah, cara keluarnya gampang. Yang sebelah kanan atas yang ada lingkaran ini, ada huruf ini, itu tinggal diklik, lalu kemudian kita ke bawah ada tulisan keluar, maka tinggal keluar. Nah, berarti sudah keluar dari dalam Google Drive. Demikian sahabat pembelajar sekalian, pembelajaran kita kali ini cara mengelola, membuat Google Drive yang sudah disediakan secara gratis kalau kita sudah punya akun Gmail ya, atau Google Mail. Sederhana buat kita, tapi sangat bermanfaat bagi orang lain yang mungkin sangat membutuhkannya. Terima kasih sudah belajar bersama di Rumah Belajar Zainuddin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi-materi pelajaran berikutnya. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Belajar Zainuddin. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di materi pembelajaran berikutnya. Bagi yang belum, mohon like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.